Semangat pagi para pejuang NIP, kembali lagi di channel Meja Perawat. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya, gaskeun. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Oke, untuk video kali ini kita akan berlatih kembali tentang latihan-latihan skolastik ya, supaya teman-teman semakin lancar dalam menjawabnya. Langsung saja di soal yang pertama. Untuk menghitung soal pecahan, tentunya kita lihat dulu pilihan gandanya. Karena di sini adalah bilangan 0,0, maka yang kita rubah adalah yang bentuk per dan persenan. Nah, oke. Sekarang 1/2 kita ubah menjadi pecahan, berarti 0,5 ya. Dikurangi 0,25. 25% itu kalau kita bikin pecahan itu kan 1/4 ya. 1/4 itu kan 0,25. Iya, betul. 1/4 ini juga dikurangi sama ya 0,25. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu yang ini. 0,5 tambah 0,25 berarti 0,75 ya. Dibagi 0,25 dikurangi 0,25. Berarti ini habis jadi 3 ya. 3 dikurangi 0,25. 3 dikurangi 0,25 ini berapa nih? 0,25. Saya tulis di sini aja ya. Oke, pertama ini kan 10 nih. Dari 3 ya. 10 kurangi 5, 5. Berarti sisa di sini 9. 9 kurangi 2, 7. Nah, berarti yang 3 ini sisa 2. Jadi 2,75. Ya, isinya adalah yang E. Silakan buat teman-teman di pause terlebih dahulu ya. Nanti disamakan jawabannya. Oke. Nah, kita lihat lagi di pilihan gandanya itu koma-koma ya. Berarti yang harus kita rubah adalah yang ini ya. Nah, 3 tetap 3 ditambah 1,69. Akar dari 1,69 itu adalah 13. 13 kali 13 169 ya. Karena ada koma, berarti di sini itu keluarnya menjadi 1,3 karena 1,3 dikali 1,3 menjadi 1,69 ya kan. Nah, kemudian kita selesaikan yang 1/per dan 60% ini. Oke. Ini 1/4. 60% berarti kan 60/100 ya. 60/100. Nah, ya udah kita perkecil dulu biar gak pusing. 6 ini masih bisa diperkecil nih. 6 bagi 2 3. 10 bagi 2 5. Nah, jadi ini dikali menjadi sama dengan 3/20 ya. 3/20. Oke, sekarang 3/20 berapa nih? 3 dibagi 20 kali 0 kali 1 20. 3 kurangi 2 1. 20 kali 5 100 ya, berarti 0,15. Jadi 3 ditambah 1,3 dikurangi 0,15. Nah, 3 ditambah 1,3 berarti 4,3 kan? 4,3. Nah, tinggal kita kurang saja langsung 0,15. Ini dikurangi ya. Berarti di sini 0 kan? 0 kurangi 5 atau 10. 10 kurangi 5 5. Sisa 2 berarti 2 kurangi 1 1. Berarti di sini sisa masih tetap 4 ya. Berarti isinya adalah 4,15 D ya. Oke, lanjut. 15 orang pekerja menyelesaikan proyek selama 1 hari. Setelah bekerja selama 18 jam, 3 orang mengalami kecelakaan dan tidak dapat bekerja. Kemudian setelah terhenti selama 3 jam, berapa pekerjaan harus ditambah untuk menyelesaikan proyek tersebut agar tepat waktu. Nah, ini kan 15 orang itu bisa mengerjakannya itu 1 hari ya. 1 hari itu berarti 24 jam ya, teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini namanya soal berbalik nilai. Jadi ketika nanti orangnya ditambah, maka pekerjaannya juga cepat selesai gitu. Yang pertama ilustrasinya ya, yang ini pekerja, ini waktunya nih. Awalnya dikerjakan oleh 15 orang selama 24 jam berarti kan. Nah, tiba-tiba setelah 18 jam nih, mereka sudah bekerja nih 18 jam. Berarti sisa 6 jam lagi ya. Nah,
ini masih dikerjakan oleh 15. Jadi si 18 jam ini masih dikerjakan oleh 15 orang. Kemudian katanya karena ada yang sakit, terhentilah 3 jam. Nah, di sini yang sisa 6 jam ini terhenti dulu nih 3 jam. Berarti sisa pekerjaannya atau sisa waktunya tinggal 3 jam lagi. Nah, di sini ini yang ditanyakan berapa jumlah tambahan dari pekerja ini supaya selesai tepat waktu gitu. Karena tadi tuh ada penyebabnya 3 orang sakit tidak dapat bekerja sehingga 13 jam tertunda. Tapi kan sekarang yang 3 orang ini sudah bisa bekerja lagi gitu. Jadi sudah 15 orang lagi gitu. Cuman permasalahannya adalah sisa waktunya tinggal 3 jam. Berapa yang harus ditambah? Ini kan perbandingan terbalik nih teman-teman. Jadi teman-teman harus menulisnya itu seperti ini. Kita balikan dulu yang ini. Nah, jadi X per 15 ya kan, sama dengan ini sama tetap 6 per 3. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal kali silang. Nah, 3X sama dengan 15 kali 6 90 ya. Nah, berarti X sama dengan 90 bagi 3 berarti 30. Nah, berarti si X ini harus 30. Tapi yang ditanyakan adalah jumlah pekerja yang harus ditambah. Mula-mula kan tadi 15. Berarti tinggal 30 dikurangi 15. Jadi isinya adalah 15. Jadi 15 orang pekerja yang harus ditambah untuk menyelesaikan sisa waktunya, yaitu 3 jam lagi. C ya isinya. Soal selanjutnya, jumlah kelereng Nina dan Ana adalah 30. Sedangkan jumlah kelereng Ana dan Robby adalah 48. Jika perbandingan kelereng Nina dan Ana adalah 1:2, maka selisih kelereng Robby dan Ana adalah... Nah, ini sebelumnya saya sudah sampaikan di video kemarin. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, rumusnya kan adit sama dengan badit per bada dikali nada. Nah, bada dan nada ini teman-teman satu paket gitu. Satu paket itu seperti apa? Ayo kita perjelas langsung ke dalam soalnya. Nah, yang ditanyakan itu kan selisih kelereng Robby dan Ana. Kita lihat di sini ada nggak yang komplit? Nina Ana 30-nya ada. Ana Robby 48. Kemudian perbandingannya ada Nina Ana. Nah, Nina Ana ya kan? 30 dan 1:2. Yang punya Nina 1, yang punya Ana 2. Nah, berarti yang komplit adalah yang Nina Ana karena ada 1:2 dan ada 30-nya. Nah, kemudian kan ya di sini di antara Robby dan Ana juga si Ana ini ditanyakan. Nah, si Ana ini ditanyakan. Berarti kita cari aja dulu yang Ana karena si Ana ini datanya komplit. Berarti cara mencarinya aditnya itu berarti si Ana. Ana baditnya itu bagian Ana berapa? 2 kan? 2. Nah, bada selalu satu paket dengan nada. Ya kan? Nah, badanya itu berapa? Kita lihat yang angka 30 ini adalah jumlah dari si Nina dan Ana. Nah, artinya yang 30 ini adalah penjumlahan keduanya. Jadi si badanya juga harus dijumlahkan 1 tambah 2 yaitu 3. Nah, kemudian baru kita kalikan si nada yang pakai tadi, yang pakai komplit. Nah, ini baru kita bisa coret-coret. Berarti ini sisa 10 ya. Kali 2 20. Berarti punyanya Ana itu ada 20 kelereng. Nah, kemudian di sini sudah ada pernyataan nih. Sedangkan jumlah kelereng Ana dan Robby adalah 48. Jadi jumlah kelereng si Ana ditambah kelerengnya Robby itu adalah 48. Tadi kan Ana udah ada nih 20 nih. 20 ya kan. Tambah R sama dengan 48. Jadi R ya tinggal kita pindah ruaskan ke sini. Jadi 48 dikurangi 20 ya. Karena kan si 20 awalnya positif, dipindah ruaskan jadi negatif. Jadi si R itu adalah 28. Nah, yang ditanyakan ingat, selisih dari Robby dan Ana.
Jadi 28 dikurangi 20, selisihnya adalah 8. Jadi isinya adalah A. Soal selanjutnya. Sebuah meja pada ruangan kantor berbentuk lingkaran dan terdapat 8 kursi. Kursi tersebut merupakan tempat duduk karyawan yang berbeda, kecuali 2 kursi putih dan diatur sedemikian. 2 kursi putih berhadapan, satu di utara dan satu di selatan. Adalah kursinya staf. Pengaturan tempat duduknya adalah sebagai berikut. Kursi Andi antara Doni dan Rika. Kursi Caca dan Didi berdampingan. Kursi Didi berhadapan dengan kursi Andi. Jika kursi Doni berhadapan dengan kursi Budi, maka di sini saya ilustrasikan dengan sebuah lingkaran dan penunjuk arah mata angin ya, karena di sini ada nih, di sini utara ya, di sini selatan. Ini kan ada 8 orang ya teman-teman katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini yang terlihat pasti itu ada 2. Yang pertama Doni berhadapan dengan Budi, dan yang kedua adalah si staf. Tapi yang paling meyakinkan sekali itu adalah kursinya si staf, karena dia ada arahnya. Sedangkan si Doni Budi kita nggak tahu ada di mana. Bisa saja di sini Doni, di sini Budi, ya kan, ini berhadapan juga. Di sini Doni, di sini Budi, ini kan berhadapan juga. Tapi si staf dia sudah yakin dia ada di utara dan berada di selatan. Ini kursinya si staf ya. Kemudian kita cek kursi Andi antara Doni dan Rika. Nah, kursi Andi, ini si Andi nih, antara kursi si Doni dan Rika. Nah, Rika. Kemudian kursi Caca dan Didi berdampingan. Nah, misal di sini si Caca ya, di sini si Didi. Kemudian kursi Didi berhadapan dengan Andi. Kursi Didi berhadapan dengan Andi. Oh, berarti terbalik. Nah, berarti yang harusnya Didi itu di sini. Sedangkan Caca itu ada di sini. Didi dengan Andi berhadapan, ya kan? Betul nih. Jika kursi Doni berhadapan dengan kursi Budi, ini kan si Doni nih, berarti sih sisa Budi kan tadi. Nah, Budi. Maka, nah kalau ini udah jelas nih, Budi dan Doni berhadapannya. Kemudian Didi dan Andi berhadapan juga, ya kan? Jadi jangan sampai terkecoh dengan kursi Doni berhadapan dengan Budi. Teman-teman sudah menuliskan langsung gitu. Padahal kan ada yang lebih pasti, yaitu si staf, karena dia sudah memiliki berpatokan dengan arah mata angin. Sekarang kita lihat di opsinya. Kursi Caca di samping kursi Rika. Kursi Caca di samping kursinya Rika, salah. Kursi staf di antara kursi Budi dan Rika. Kursi staf di antara kursi Budi dan Rika. Nah, ini betul. Teman-teman langsung aja jawab. Lanjut. Rata-rata nilai sejarah kelas A adalah 6 dengan jumlah siswa 10. Kelas B 5 siswa dengan rata-rata nilai 7. Satu siswa kelas A yang memiliki 6 ditukar dengan siswa kelas B yang memiliki nilai paling besar. Jika nilai siswa kelas B yang paling kecil adalah 6 dan hanya memiliki 1 orang saja, maka rata-rata nilai kelas A setelah ditukar adalah, nah, rumus rata-rata sendiri yaitu X sama dengan F per N ya teman-teman. Kita langsung saja ya. Jadi untuk kelas A dulu nih, kelas A ya. Berarti kan rata-rata kelas A itu saya misalkan dengan XA lah. XA-nya itu kan tadi 6. XA-nya itu 6 ya. Berarti dengan jumlah siswa atau NA-nya itu 10. Kan. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah FA, jumlah semuanya. Kemudian yang XB atau rata-rata nilai kelas B itu adalah 7 dengan NB-nya itu atau jumlah siswanya itu adalah 5 ya. Berarti FA-nya atau total EFB-nya atau total semua nilai si kelas B ini kita nggak tahu. Nah, berarti untuk mencari nilai F
ini tinggal kita kali silang si X dan N ya. Berarti untuk nilai FA, nah berarti ya 6 kali 10 60 ya kan. Nah untuk XB atau EFB, untuk FB berarti tinggal 7 kali 5 35. Nah, kemudian katanya siswa kelas A itu yang memiliki nilai 6 akan ditukar ke siswa kelas B. Nah berarti satu orang yang bernilai 6 akan didiskualifikasi. Ya udah tinggal 60 kurangi 6, berarti sisanya itu 54 ya kan. Nah karena si satu orang itu akan ditukar ke sini. Nah berarti kondisi 54 ini adalah kondisi dengan 9 orang siswa ya kan. Nah kemudian jika nilai siswa kelas B yang paling kecil adalah 6 dan hanya dimiliki oleh satu orang saja, nah berarti katanya ada satu orang yang memiliki nilai 6 dan dia itu memiliki nilai paling kecil. Berarti 35 kurangi 6 29 ya. Nah ini juga sama, berarti karena akan ditransfer sisanya tuh 4 nanti ya, 4 siswa. Nah dan yang ditransfer dari B ke A itu adalah nilai yang paling besarnya ya kan. Nah kalau dari FA ke FB itu ada nilai yang paling kecil, tapi kalau dari FB ke FA adalah nilai yang paling besar. Nah sedangkan diketahui tadi kita sudah kurangi 6 bahwa nilai yang paling kecil di kelas B itu adalah 6 dan hanya satu orang saja. Berarti sisa 29 ini adalah nilai dari 4 orang. Nah, kalau semisalnya kita ratakan ya 7, 7, 7, 7 ke 4 orang siswa ini. Ini berarti kan jumlahnya 28. Masih kurang 1 kan? Sedangkan ada nilai satu siswa yang paling besar. Berarti di sini ada nilainya yang 8 untuk menggenapi jadi 29 ya. 8 tambah 7 15, 15 tambah 7 22, 22 tambah 7 29 ya kan. Nah, berarti si nilai 8 ini yang akan ditransfer ke FA. Nah, jadi yang tadi 54 ini ditambah 8 menjadi 62 ya kan. 62. Nah, 62 ini adalah si FA yang terbaru gitu. Dengan posisi sudah jadi 10 lagi, ini kan 9 nih. Dengan posisi sudah jadi 10 karena udah ditransfer dari si FB. Jadi X sesuai rumus F per N kan. Nah, F-nya itu sekarang menjadi 62, N-nya masih sama jadi 10. 62 dibagi 10 isinya adalah 6,2. Ya, B ya. Oke, selanjutnya. Pada satu meja bundar terdapat 4 buah kursi. Andi, Budi, Caca, Diki. Posisi kursi mengikuti arah mata angin. Jika Andi tidak mau duduk di samping Caca, Caca hanya mau duduk di kursi utara, dan Diki tidak mau duduk di kursi barat. Siapakah duduk di kursi selatan dan timur berturut-turut? Oke, kita bikin kembali pola dengan menggunakan lingkaran dan arah mata angin ya. Nah, tadi karena di sini ada 4 dan semuanya arah mata angin, kita langsung tulis saja utara dengan selatan, barat dengan timur ya. Berarti nanti seperti ini. Nah, yang sudah pasti itu yaitu si Caca. Caca hanya duduk di kursi utara. Berarti Caca ada di sini nih. Dan Diki tidak mau duduk di kursi barat. Barat kan di sebelah kiri ya. Berarti ada kemungkinan si Diki ini ada di bawah dan ada di sebelah kanan. Nah, jika Andi tidak mau duduk berdampingan dengan Caca, nah Andi gak mau nih duduk berdampingan dengan Caca, berarti si Andi itu gak mungkin ada di sini dan gak mungkin juga ada di sini. Jadi pasti si Andi itu berhadapan dengan si Caca. Karena si Dodi itu antara di bawah dan di kanan, ya udah berarti ini kan udah ditempati posisi Andi. Berarti si Dodi itu atau si Diki itu ada di sebelah kanan, berarti ada di sini. Udah fix. Berarti sisanya siapa? Budi. Nah, jadi inilah posisi yang tepatnya.
Yang ditanya adalah berturut-turut di kursi selatan dan timur. Selatan berarti Andi, dan timur itu berarti Diki. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Lanjut. Semua mahasiswa membayar UKT. Rudi adalah mahasiswa teknik informatika. Kesimpulan dari pernyataan di atas. Nah, ini saya akan tampilkan dengan dua cara, ada rumusnya dan ada triknya. Untuk triknya itu kita bisa menggunakan teknik coret yang sama, seperti ini. Semua mahasiswa membayar UKT. Rudi adalah mahasiswa teknik informatika. Nah, ini mahasiswa teknik informatika, ya kan? Kemudian semua mahasiswa nih, ada kata mahasiswa juga. Berarti kesimpulannya adalah Rudi membayar UKT. Ada nggak? Nah, ya betul, jawabannya adalah D. Tapi kalau kita menggunakan rumus itu seperti ini. Saya tandai dengan gini aja kali ya. Semua P maka Q, kemudian terdapat P. Jadi kesimpulannya adalah terdapat P maka Q. Jadi P yang diambil itu adalah P yang bawah, ya. Maka Q. Nah, berarti kan semua mahasiswa UKT terdapat P, kesimpulannya terdapat P maka Q. Terdapat P-nya adalah Rudi dan Q-nya adalah UKT. Kalau semua P-nya yang ini semua P kan. Nah, ini terdapat P-nya dan ini adalah Q-nya. Nah, kalau ibaratnya seperti itulah. Ini jawabannya langsung ya, D. Yang kedua, semua pegawai mendapatkan gaji. Dodi adalah pegawai PT Kertas. Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah, nih kita coba ya dengan menggunakan teknik coret. Pegawai PT Kertas, semua pegawai. Nah, berarti harusnya kesimpulannya adalah si Dodi mendapatkan gaji. Ada nggak? Nah, di sini tidak ada Dodi mendapatkan gaji, adanya Dodi tidak mendapatkan gaji, dan itu salah. Nah, ya udah, berarti kita pakai rumus yang tadi. Jadi semua P maka Q terdapat P, berarti ini kesimpulannya adalah terdapat P maka Q. Nah, harusnya kan ini yang tadi kita coret-coret ya. Nah, karena di sini tidak ada, maka kita harus mengetahui kesetaraan. Nah, kesetaraannya itu yang mana? Kesetaraan dari terdapat P maka Q, kesetaraannya adalah ini, teman-teman perlu ingat ya. Kesetaraannya adalah ini, P yang ini ya. Jadi negasi Q-nya apa? Jadi kalau kita masukkan ke sini, ini kan P, ini Q ya kan, ini terdapat P. Negasi Q berarti ini tidak, berarti ini kan mendapatkan gaji, berarti tidak mendapatkan gaji. Gaji tidak didapatkan berarti ada, berarti yang ini nih, yang E. Oleh semua yang bukan, nah negasi semua P ya kan, negasi semua P yang bukan semua pegawai PT Kertas. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Jika semua soal dikerjakan dengan baik, maka nilai yang didapatkan akan bagus. Jika P maka Q, dan jika nilai bagus, jika Q, maka semua murid akan mendapatkan hadiah R. Nah, ini untuk silogisme seperti ini, teman-teman pasti sudah tahu, P maka Q, Q maka R, P maka, ini P maka R ya teman-teman, P maka R, salah. Nah, berarti kesimpulannya adalah jika semua soal dikerjakan dengan baik, maka murid akan mendapatkan hadiah. Nah, coba cari. Jika semua murid tidak mendapatkan hadiah, maka semua orang tidak dikerjakan dengan baik. Nggak ada. Jika semua tidak dikerjakan dengan baik, maka semua murid tidak mendapatkan hadiah. Jika semua murid mendapatkan hadiah, maka semua soal dikerjakan dengan baik. Ada soal salah, ada soal udah salah. Nah, berarti ini nggak ada. Sama, kita juga harus berarti mencari kesetaraannya. Nah, kesetaraannya itu ada dua kalau yang P maka R ini. Kesetaraannya itu adalah negasi P atau Q dan negasi R maka negasi P. Kita coba nih cari yang atas, kan udah jelas atau itu tadi nggak ada ya di pilihan ganda ini, nggak ada yang atau, maka kita cari yang bawahnya, negasi R maka negasi P. Negasi R hadiah, berarti yang awalnya mendapatkan hadiah tidak mendapatkan hadiah.
Coba mana saja yang tidak mendapatkan hadiah. Nah, ini tidak mendapatkan hadiah. Tapi kan ini berada di belakang, salah dong. Kita harus cari yang di depan. Berarti yang kita coba yang A. Jika semua murid tidak mendapatkan hadiah, maka negasi P. Berarti yang harusnya dikerjakan dengan baik berarti tidak dikerjakan dengan baik. Nah, ini benar, tidak dikerjakan dengan baik. Berarti jawaban yang betul adalah yang A. Baik teman-teman, itu saja untuk pembahasan soal kali ini. Bila teman-teman ada yang mau ditanyakan, didiskusikan atau kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.